Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Barwan wa syamma sallallahu alaihi wa al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini malam Rabu kita mulai lagi pengajian, yaitu kitab Miftahus Sudur halaman 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zaru zahirul itsma wa batinah. Kata Allah adalah bisawab, Allah bil-muradi. Oleh karena itu hapuslah dosa yang lahir maupun yang batin. Ya, di sini Allah bicara. Jadi kata Allah supaya menghapus dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Dosa-dosa yang lahir atau zahir mungkin mereka rata-rata bisa merasa, seperti contoh kita melakukan perbuatan yang kurang baik, kurang bagus, mencuri, berzina, atau kita minum minuman keras. Itu salah satu dosa yang lahir terlihatnya. Tapi kalau dosa yang batin seperti kikir, sum'ah, ujub, takabur, bohong, itu rata-rata mereka tidak menyadarinya. Nah, kalau berkaitan dengan zakat Allah hapuslah dosa kita, di dalam amaliyah TKN Suryalaya, amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, di situ jelas di dalam sholat-sholatnya pun Abah sudah membuat suatu tata cara amaliyah dalam hal sholat. Di situ salah satunya itu sholat sunat taubat. Di sini sholat sunat taubat dikerjakannya ba'da maghrib dan waktu tengah waktu malam. Ya, itu ada medianya sholat sunat taubat. Dan kita harusnya harus hafal juga istighfarnya. Istighfarnya itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalim la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyur. Itu 3 kali. Ya, kita baca istighfar itu 3 kali setelah kita melaksanakan sholat sunat taubat. Jadi benar-benar di sini apa menyempurnakannya satu dengan sholat sunat taubat dikerjakan 2 kali. Karena maghrib itu waktu mubarakiyah. Salah satu waktu-waktu mustajab, salah satu waktu-waktu yang mubarakiyah yaitu ba'da maghrib. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya sedikit. Setelah maghrib langsung masuk waktu isya. Makanya rata-rata sholat sunnah paling banyak juga dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Jadi saking pendeknya waktu itu kita harus bisa semua.
Kita setelah zikir harian kita mengadakan zikir khotam. Setelah khotam langsung kita melaksanakan sholat sunnah. Pertama ba'diyah maghrib, dilanjut sholat sunnah awwabin, dilanjut lagi dengan sholat sunnah taubat, dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah lihifzil iman, dilanjutkan lagi sholat sunnah birrul walidain, dan yang terakhir sholat sunnah syukur nikmat. Ya, itu amalia yang sangat luar biasa. Jadi Abah juga memberikan metode itu tidak hanya sembarangan memberikan saja, karena kata Allah wasta'inu bisobri wassalah, dan memohon pertolonganlah engkau kepada Allah bisobri dengan sabar, dan kedua dengan sholat. Kenapa kata-katanya dengan sabar dulu? Karena kalau misalkan kita langsung Allah berikan langsung sholat saja, orang misalkan dalam keadaan marah, emosi, pastikan batin kita nggak ini dulu kan, bergetar, semangat, nggak bisa langsung tenang. Makanya disabarkan dulu, ditenangkan dulu. Setelah sabar, nah kita akan timbul ketenangan. Baru kita melaksanakan sholat disempurnakan lagi. Jadi kita mohon kepada Allah itu, kita pertolongan isti'anah kepada Allah itu melalui sabar dan sabar. Jadi semua ada aturan dan ada tata caranya. Contoh seperti di dalam ayat Quran kita sering baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata Allah. Akhirnya berbondong-bondong sahabat datang kepada kanjeng Nabi. Kata sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, kaifa nusolli ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan sholawat kepada engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, qul sallallahu ala Muhammad. Jadi asal muasal sholawat itu sebetulnya ini dari bibit pertama dalam sholawat itu yaitu sallallahu ala Muhammad. Adapun sholawat yang lain ya itu dari aulia Allah, ya sholawat yang lain. Kayak contoh sholawat Naria, sholawat Kamila, kan gitu ya. Contoh sholawat Kamila ada kaifiahnya harus dibaca dengan 4.440 kan gitu ya sholawat Naria ya. Sholawat Naria harus dibaca 4.444 ya, 4.444 ayat seperti itu. Jadi asal muasal daripada bacaan sholawat itu yaitu sallallahu ala. Nah di sini juga yang jadi pertanyaan, kok Allah sendiri dan para malaikat yang membacakan sholawat? Nah di sini kita harus pahami, harus pintar ya, harus cerdas. Satu, kalau Allah berselawat kepada kanjeng Nabi tujuannya apa? Memberikan keberkahan. Dua, kalau malaikat membacakan sholawat untuk kanjeng Rasul yaitu untuk meminta ampunan dosa-dosa kanjeng Rasul. Istighfar baca. Kalau Allah memberikan keberkahan, kalau malaikat membacakan istighfar sholawat. Kalau manusia memuji kanjeng Rasul.
Dalilnya laulaka Muhammad. Kalau tidak ada Muhammad, tidak akan ada namanya dunia ini. Nah, jadi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yaitu memuji-muji Kanjeng Nabi. Nah, dalam hal ini pun sama. Ada kita berdoa, ya, ada kita dalam hal berdoa pun sama. Harus ada bacaan sholawat. Kalau tidak ada bacaan sholawatnya, doa itu tidak akan nyampe kepada Allah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah, orang yang paling disenangi oleh Allah. Seperti saya misalkan bertamu ke rumah Pak Nur, sudah assalamualaikum, bukakan pintu. Pertama, saya memohonkan ampun untuk saya sendiri. Kedua, saya akan memuji Pak Nur. Alhamdulillah Pak Nur, saya sudah diterima di rumah ini. Pak Nur baik gini. Nah, kita ada permintaan kan tuh Pak Nur tuh. Sebelum itu kita kerayu lagi. Anaknya keluar, Pak Nur anaknya cantik amat, cerdas. Seperti Kanjeng Nabi juga sama. Kita memuji Allah. Setelah memuji Allah, kita memuji Kanjeng Rasul. Karena Kanjeng Rasul itu kekasihnya Allah. Kalau saya umpamakan, saya ilustrasikan ke Pak Nur tadi, itu anaknya kan yang paling dikasihan oleh Pak Nur, misalkan anak namanya si Andre, namanya misalkan, Andre ganteng bener, pintar, cerdas anaknya Pak Nur. Seperti itu tata cara adab kita kepada Allah. Ini di sini, ya. Harus cerdas. Tidak mungkin dong Allah membacakan sholawat seperti kita. Coba, ayo kalau saya di sini kalau ngaji maksudnya gimana? Kita bangun, mainkan otaknya, mainkan ilmu pengetahuannya supaya berpikir, bangunnya supaya cerdas. Memang kalau di mana-mana pengajian ya kayak gitu aja kan bicaranya. Tidak melibatkan untuk berpikir supaya cerdas. Jadi hal monoton begitu saja. Ayo kita bangun seperti itu. Kan jarang selama ini. Kita sering mendengar keterangannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak mungkin juga kali kalau kita memuji Kanjeng Rasul dengan memperbanyak bacaan sholawat. Masa Allah bacakan sholawat seperti itu? Jadi beda-beda. Atau bisa juga seperti ini. Malaikat cara membacakan sholawatnya kepada Kanjeng Nabi yaitu membantu Kanjeng Nabi. Itu bagian daripada sholawat juga. Jadi jangan melulu kita artikan sholawat itu seperti kita, bukan. Karena kita juga beda makhluknya, jadi saya tidak berbeda. Nah mungkin dong kita ngomong sholawat malaikat juga begitu. Enggak, lain ya. Dalam bentuk yang lain, itulah yang namanya sholawat. Nah, seperti tadi, kalau Allah memberikan keberkahannya, itu makna sholawatnya. Kalau malaikat memberikan istighfar untuk membantunya, itu bagian daripada sholawatnya. Kalau kita umatnya sebagai manusia membacakan sholawat. Nah tadi bibit sholawat, ya. Bibit sholawat itu yang awal pertama itu namanya sallallahu alaihi. Itu bibit awal daripada sholawat itu seperti itu bahasanya sallallahu alaihi Muhammad.
Adapun ke hal-hal yang lain contoh yang seperti kita bacakan ada sholawat Bani Hashim Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ini ijazah langsung dari Hadratul Syekhun Khalil Bakal. Hadratul Syekh Khalil Bakal Sohibul Karomah yang paling banyak masalah karomah salah satunya yaitu Syekh Khalil Bakal, luar biasa. Dan alhamdulillah saya juga ada sanad dari Syekh Khalil juga. Makanya pas ditekir saya layak saya pas. Kenapa? Sholawat Bani Hashim ya sanadnya dari Syekh Khalil, terus ada amalnya saya juga ada dari sanad dari Syekh Khalil juga. Bahkan pernah dinyatakan juga bahwa Syekh Khalil itu gurunya para kiai di Nusantara. Ya, Syekh Khalil luar biasa. Pernah sejarah untuk sama dulu? Ayo berangkat. Pesawat 2 juta. Berangkat ke Madura. Pisian balik. 1 juta sewa. Bangka PP itu. Madura. Nggak terlalu jauh, nyebrang itu nggak terlalu jauh. Terus nyebrang, nyampe itu langsung Bangkalan. Itu kalau naik itu mobil berapa jam? Berapa hari? Enggak, Kalau 10 jam. kalau kita nggak langsung ke sono dong. Ini kan itu daerah Wali Songo dulu. Setelah Sunan Ampel, Acara. baru kita ke Syekh Khalil Bang. Biasanya Dari seperti itu. Semarang, dari Semarang lewat kiri Pak. Biasanya. Set. Sekarang memang ada di kiri terus ke Gresik, terus ke Lamongan kan, ke kiri terus nanti situ Sunan Derajat Lamongan terus Sampai 2 hari 2 malam. bisa aja 2 hari 3 hari juga bisa sebetulnya. Berarti kalau jarak ke itu hari sama seminggu acara ya? Masa Nggak nyampe setiap 4 hari juga bisa sebetulnya. Kalau bisa rata-rata 5 itu bisa 3 hari 4 hari, 3 hari juga bisa sebetulnya. Kalau kita mobil pribadi sebulan cepet. Jadi sebetulnya bisa dikasih seperti itu, kita patungan setiap bulan. cepet. Nggak besar sebetulnya, sebulan cepet 10 bulan sejuta kan. Enggak, 10 bulan ya 10 cepet. 10 cepet. Iya. Iya, 10 cepet kan 10 bulan. pinter Bapak. Iya, kadang-kadang Bapak ini erosi. Itulah kebenarannya juga yang mudah. Jadi waktunya pun harus dihitung juga. Kenapa masalahnya? Itu kan beberapa hari. Di sini kan rata-rata punya kesibukan sendiri juga. Nah, kedua, di samping kita mempunyai tadi sholat sunnah taubat, kedua zikir la ilaha illallah sendiri satu sama aja dengan istighfar, menghapus dosa juga. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Nur masalah tadi sebetulnya pas itu. Kata Allah, oleh karena itu hapuslah dosa yang lahir maupun yang batin. Ini yang batin yang rata-rata orang tidak mengetahui dan tidak pernah peduli. Kecongkakan kita, kesombongan kita, menganggap orang remeh, menganggap orang kecil, itu kan luar biasa. Tanpa disadari, padahal itu dosa yang paling berat, karena adanya di batin, di kolbu kita. Nah, setelah kita misalkan menghapus dosa ini di mana?
Kalau kita mempunyai dosa-dosa seperti itu, ya kita niatkan dahulu dalam hati tidak bakal dan tidak akan mau mengulangi lagi. Harus ada seperti itu. Ini kan banyak kita melakukan dosa sholat atau berjalan, melakukan dosa juga ya. Nah, kebanyakan begitu. Kan seperti ini. Dikira aja udah siang malam tiap hari, tapi begini aja, penyakitnya ada aja. Gampang marahnya ada aja. Katanya zikirkan tazkiyatun nafs. Contohnya seperti itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang berzikir tapi masih seperti itu aja. Jadi ternyata seperti kita ada anjing kita usir-usirin, tapi tulang kita pegang terus makanan anjingnya. Ya waktu itu kita usir, anjing lari, nggak lama datang lagi, nyamperin lagi. Ada tulang, karena kita masih memegang makanannya. Zikir pun sama, kalau mau totalitas seperti itu, buang semuanya. Makanya kan ada ini zahiran wa batinan, lahir dan batin. Zikir pun sama, ada dua, ada zikir zahar, ada zikir khafi. Zahar dan batin seperti itu saja. Ibadatul qulub, ibadahnya hati, afdol, lebih utama min ibadatul jawari, daripada ibadahnya zahir. Makanya kita yang berzikir seperti ini sebetulnya gini, ada metode. Kalau kita melakukan zikir khafi 1000 kali, zikir jahar itu 1 kali bisa. Kalau di kitab Fathur Robah, ya karangan Tuan Syekh Qadir, zikir khafi udah 1000, zikir jahar 1. Makanya kan di Al-Quran pernyataan Allah perbanyak zikir sebanyak-banyak. Alladzi qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, tiduran. Ya. Jadi dalam segala hal apapun, karena kita hidup tuh berdiri. Kalau nggak berdiri kan kita hidup duduk. Kalau nggak duduk berlari. Cuma ada 3 tuh, makanya Allah menyatakan seperti itu. Indah sebetulnya. Kalau kita memahami ayat-ayat Allah, indah semuanya. Ayo kita tafakur ini. Kalau kita berpikir begini, bilang hidup kan seperti itu kan? Berdiri, duduk, dan berlari. Makanya Allah kata-katanya seperti itu. Dari situ kan timbul kita setiap hari, setiap detik, setiap saat kita zikir khafi terus. Jadi bilangannya begitu, bandingannya. Zikir batin kita sudah 1000, zikir jahar 1. Berarti utama zikir yang paling utama. Ini kan untuk keluar. Tapi dua-duanya bagus, harus ada, karena sesuai dengan Asmaul Husna juga. Ada zahiran wa batinan, ada yang luar, ada yang dalam. Jadi kan saya bilang, ibadatul qulub afdalu min ibadatul jawari. Ibadahnya hati itu lebih utama daripada ibadahnya zahir. Karena apa? Ibadah batin itu
cuma tidak terlihat oleh orang. Jadi jauh daripada ingin ujub, takabur, hilang, tidak ada seperti itu. Jadi hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Makanya lebih utama semua pasti di situ. Terus lanjut. Jadi maka ketahuilah olehmu bahwa tiap-tiap orang yang tidak mempunyai syekh, ya, ini kata-kata di Tausul ya, bahwa tiap orang-orang yang tidak mempunyai syekh atau mursyid yang memberi petunjuk kepada jalan keluar dari sifat-sifat tersebut, maka dia dianggap maksiat bagi Allah dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mempunyai guru mursyid, dianggapnya maksiat. Ya. Jadi maksudnya guru mursyid, ya, bukan seperti kita ini. Bertolak harus ada guru mursyid, ya. Jadi niatnya untuk menghilangkan sifat-sifat yang penyakit-penyakit kolbu itu. Kikir itu bagian daripada penyakit kolbu. Ya, di sini keterangannya begitu. Kalau kita tidak mempunyai mursyid untuk menghilangkan sifat-sifat tercela itu, dianggapnya maksiat. Luar biasa. Makanya kan Allah berbicara contoh seperti ini. Kata Allah, wala taqrabuz zina, dan jangan kau dekati zina. Apalagi berzina, dekatnya aja nggak boleh. Bahasa ya Allah ya indahnya, apalagi zinanya kan, mendekatinya saja sudah tidak. Nah pertanyaannya, gimana orang-orang yang sampai sekarang belum menemukan syekh mursyid? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kita tidak boleh menjelekkan di luar kita bersama, tidak boleh. Harus saling sunat, saling mendukung satu sama lain. Ya. Tapi yang jelas, yang pasti, kalau kita sudah terjun seperti ini, pertahankan. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, umumnya untuk majlis zikir kita, umumnya lagi untuk tekir suyalaya di mana saja. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan kita kepada Allah untuk memegang erat-erat tekir suyalaya. Karena bertekir seperti ini bukan untuk main-main, dan bukan hanya untuk dibicarakan. Ini mah praktek amalnya, ilmu amal. Kalau ilmu doang gampang. Sekarang mah zamannya kecil, banyak internet, tinggal lihat-lihat doang. Tapi yang susah apa? Aplikasinya, mengamalkannya. Banyak orang punya ilmu segudang, bisa nyuruhnya aja, amaliannya 0. Yang sulit kan itu, prakteknya yang paling sulit. Nyuruh-nyuruh mah gampang, baca mah asal belajar dong, tahu gampang. Tapi prakteknya sulit. Ya Allah, ya Allah.
Jadi di sini dianggap maksiatnya apa? Dianggap maksiat bagi Allah dan Rasulnya. Bukan kabul binanas ya, tapi maksiat kepada Allah dan Rasul. Terus lanjut. Karena ia tidak dapat petunjuk mengenai jalan mengobatinya. Jadi kalau kita tidak bertemu dengan syekh musyrik, tidak akan tahu jalan atau petunjuk untuk mengobati penyakit batin itu. Coba kita flashback, flash balik ke masa lalu kita. Selama belum bertoiko, mana ada kita punya pikiran untuk menghilangkan penyakit itu? Ya kan? Saya juga sama sekali tidak kepikiran ke situ. Tapi ternyata di sini ya Allah ya Rabbi. Makanya saya kemarin ingat cerita apa? Podcast yang dari Jogja itu dari ya. Dim hati itu ya. Orang sakti dia. Orang sakti ilmu dari muda lulusan apa namanya? Sastra Arab UGM. Sebelum bertorikoh ilmu apa aja udah Allah ya Rabbi. Ilmu tentang masalah jin, tentang masalah apa dipegang semua. Pas ditalkin sekali ceritanya luntur puluhan tahun dia kerjakan, dia puasa, dia wiridkan. Allahu Akbar. Pertama dia menyesal, aduh gara-gara talkin ilmu gue hilang semua. Tahunya gimana Pak Ustaz? Tahunya Ya setelah ditalkin dia naik motor ya, naik sepeda ya di jalan Alun-Jogja, tabrak sama motor ceritanya, dan ditabrak dia pada berdarah, pada luka, kaget sampai pingsan beliau. kebal gitu. Iya, sampai pingsan ya karena kaget. Kok mempan maksudnya? Bukan masalah sakitnya, bukan. Kaget, shock nanti. Padahal tadinya udah Oh, dicoba lah kali ya. apa aja ilmu hitam juga, ilmu hitam juga apa aja. Setelah itu hilang, kaget. Yang kedua, setelah dia itu di rumah ada kejadiannya ada orang yang kesurupan. Oh dia kan biasa menghadapi begitu. Bahkan dia mengetahui misalkan di dalam tubuh seseorang itu ya kesurupan ada berapa jin, ada 6, ada 7, ada 10, dia tahu semua. Terlihat sama dia. Karena salah satu ilmu itu dia harus hafal juga surat jin itu. Dia bacakan sama dia. Kok tidak terlihat? Dibacakan lagi, kok tidak terlihat? Sampai keringat dingin dia. Pasti tanya dia alasan. Waduh, saya nggak sempat itu terlalu berat. Padahal mau bohong. Dia nggak lihat, hilang semua ilmu. Kita kita sembarangan ya. Subhanallah. Seperti itu. Luar biasa. Nah setelah itu dia sakitkan kemarin. Nah di sini saya baru takjub juga. Jadi kita tidak sia-sia. Itu Jadi yang tadi saya bilang digiles itu memang beneran ya Pak Ustaz ya. Iya. Giles. Yang saya tajuk endingnya, Pak. Endingnya ini dia dikasih sakit sama Allah. Jadi sakitnya itu setiap hari ada yang mentarbiah, ada yang mendidik beliau. Bahkan dia cerita para aulia Allah yang zaman dahulu pun ada di bawah kekuasaannya. Guru musyrik itu. Saya di situ dan tercengang. Allahu Akbar. Makanya saya kaget, nangis terharu, asli saya terharu.
Makanya saya yang sudah begini disia-siakan begitu saja. Amalkan yang khusus-khusus. Ingat tadi. Amalkan yang sungguh-sungguh. Kita sudah memegang ini, sudah meraih ini. Saya terharu itu. Jadi setiap hari didatangkan wali Allah terhadap diri dia. Contoh misalkan malam ini malam Rabu, dikasih ilmu sejarah yang ngajarkannya langsung seorang wali. Itu pun katanya diutus oleh apa? Apa nggak luar biasa itu? Jadi menurut keterangan dia, jadi menurut keterangan dia seperti itu. Ya, semua para aulia di bawah naungan Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafata Jil'an. Kutubul awliya fi hadza zaman. Allahu Akbar. Saya merinding bulu-bulu saya. Kalau wali-wali Allah disuruh berarti kan bawahannya, berarti kan? Wali kutub. Nanti maksud di bawah dia. Nah, hilangnya ilmu-ilmu dia itu digantikan oleh Allah. Ilmu-ilmu digantikan oleh Allah dengan ilmu tersebut. Ilmu sejarah, ilmu tasawufnya, ilmu politik Islamnya, semua setiap malam diajarkan. Yang ajarnya langsung aulia Allah. Yang jurus yang apa? Bahkan dia ngomong, saya pengen ketemu Allah, saya pengen ketemu Allah. Nanti dulu, belum waktunya. Sampai begitu kan. Berarti kan Allah siapa kan? Allah. Makanya yang sudah seperti ini, ya Allah, apalagi sampai ada yang tidak mengamalkan. Asli, rugi. Dia pikir amalan ini amalan biasa. Buatannya mendatangkan dunianya begitu. Bukan kita mah. Kita amal kita amal untuk akhirat. Adapun Allah memberikan hal-hal yang di dunia ini, seperti kasyaf dibukukannya hal-hal seperti itu. Allah mengasihkan ilmu laduni, Allah memberikan rezeki berlimpah sebanyak-banyaknya rezeki misalkan. Kita dihormati orang yang bukan itu hanya bagian daripada hadiah Allah terhadap diri kita, hasil istiqomah Allah terhadap diri. Tujuan kitanya apa? Waridoka ibtigo amal boti, hanya untuk menyenangkan Allah. Makanya beda antara wiridan dan zikir itu beda. Aslinya zikir itu ya istiqomah salah satu, dan dia mengetahui diri dia itu makhluk Allah itu khalik, itu namanya zikir ya, tidak ghaflah. Makanya lawannya zikir berarti kan ghaflah atau lalai. Lalai di sini bahasa terlalu sempit sebetulnya. Kalau ghaflah itu beda arti, karena lebih luas lagi, luas banget ghaflah itu. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia yang simpel, lalai. Kalau kita berzikir dan berwirid itu beda. Kalau wirid ada hitungannya, ada waktunya. Tapi kalau kita zikir kepada Allah, kita menyadari kita sang makhluk, Allah sang khalik, dan kita menyadari bahwa kita diawasi oleh Allah, kita selalu dilihat oleh Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya muraqabah.
Nah itulah namanya zikrullah. Beda ya, wirid dan zikir itu beda. Makanya sudah sering saya bilang, zikir ada zikir hasanah, ada zikir darajat, yang ketiga zikir darajat hasanah. Zikir hasanah contoh seperti apa? Kita baca sholawat, kita baca istighfar, ya. Atau kita baca subhanallah alhamdulillah, itu zikir hasanah. Yang kedua zikir darajat, itu zikir la ilaha illallah. Yang ketiga zikir ismu zat, zikir jalla jalallah, ya, yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita melalui wasilah para wakil talqinnya. Ibaratnya yang sudah ditalqin ini kita sudah di apa namanya, pohon itu apa namanya, ditanami pohon. Sekarang tinggal kita bisa merawatnya, tinggal kita merawatnya, memupuknya yang benar, yang bagus supaya berbuah, supaya ada hasilnya. Nah, disinilah pentingnya Syekh Mursyid itu seperti ini. Contohnya yang tadi itu saya ceritain itu bisa, ya, dan itu ikhwan. Orangnya juga masih hidup, ada itu ya, orang yang masih hidup, seperti itu keterangannya. Makanya kalau kita dengar begitu kan, ya Allah ya Rabbi, ayo kita raih, kita pertahankan, kita amalkan yang sungguh-sungguh. Jadi meskipun dia mengerjakan segala perkara yang bersifat taklif, tidaklah bermanfaat dengan tidak ada guru atau syekh. Sebagaimana dia tidak boleh beroleh manfaat kalau ia menghafal 1000. Biarpun kita zikirnya hanya la ilaha illallah, tapi sanadnya sampai kepada kajian Rasul, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan luar biasa itu salah satunya ini, ada sanadnya, ada nasabnya, ada silsilah. Inilah yang menjadikan luar biasa itu. Seperti yang sudah saya bilang, zikir la ilaha illallah, jangankan anak kecil, burung pun bisa mengucapkan itu. Sekarang anak kecil atau burung apa bedanya? Kalau yang seperti kita laksanakan di kampung-kampung, kita muncul kita ada acara tahlilan, mata sambil dibuka, mulut ke mulut, membaca la ilaha, mata kemana-mana, hati kemana-mana. Apa bedanya dengan guru? Apa bedanya dengan anak kecil? Kalau kita tidak begitu, ada metodenya, ada tata caranya, ada aturan. Kan lebih berbobot lagi beda. Inilah yang menjadikan zikir la ilaha itu luar biasa. Bisa juga disebutnya seperti ini. Ya. Zikir asma, ya, zikir asma, zikir sifat, atau zikir zat, ya, asma, sifat dan zat. Oh, gitu. Juga itu. Ya. Jadi ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir zat. Ya, ada 3.
Jadi sama ayat tadi dengan zikir darajat, zikir hasanah, zikir darajat dan zikir darajat hasanah. Zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zatillah. Itu sama saja ya. Jadi di sini diilustrasikannya sebagaimana ia tidak perlu oleh manfaat kalau ia menghafal 1000. Luar biasa. Bedanya dengan ada guru mursyid, ada guru pembimbing. Jadi nilainya juga lebih berbobot lagi. Contoh, sebelum kita masuk sholat, ayo kita hidupkan dulu ismuzat kita. Setelah mulai hidup ismuzat baru kita usolli fardhu syai. Sambil hidup terus ismuzat kita. Semua kita laksanakan itu seperti itu, kita lakukan seperti itu. Jadi nilainya lebih berbobot, lebih bernilai lagi. Jadi orang salaf yang hidup dalam kurun Nabi, sahabat dan tabi'in semuanya sependapat bahwa orang yang demikian itu tidak termasuk perhitungan golongannya. Tidak boleh memberikan talqin zikir dan tidak boleh menerangkan sesuatu tentang thariqah. Karena dalam thariqah itu ada rahasia. Hakikatnya yaitu mengikat hati setengah sahabat dengan sahabat yang lain sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pelajaran itu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, keterikatan silsilah nasab itu seperti itu. Makanya ada bahasa begini. Bahasa kasar, kan keren lah bahasa kasarnya. Jangan suka mengganggu orang yang berthariqah. Kalau dia sampai marah, ibarat silsilah rantai mulai dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kita, dari Allah, dari malaikat Jibril, dari Nabi Muhammad, dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Husain, dari Ali Zain al-Abidin, dari Syekh Ja'far, Syekh Al-Baqi, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Musa Al-Kazim, Syekh Ali Al-Ridha, Syekh Ma'aruf Al-Qarhi, Syekh Sabri Al-Saqati, Syekh Abu Junadi Al-Baghdadi, Syekh Asyid terus ke Syekh Sa'id, Syekh Abu Bakar. Kan rantai itu rantainya. Kalau kita marah takutnya rantainya goyang sampai ke atas. Coba marah kabeh kan. Makanya jangan Allah seperti itu langsung dibuat. Justru kita harus bisa lebih menjaga lagi. Buat apa kita berzikir kalau kita belum bisa tatmainul? Kan kata Allah zikrullah syifa qul ala bizikrillah tatmainul. Ya. Nah, ini bahasa kasar makanya bukan kurang marah, yang di atas kita yang tidak senang. Maksudnya maninya. Ini tenang baik-baik. Justru kalau mau bahasa kamu bunte, kalau lebih hebat. Kalau lebih hebat, aku pakai kafe, para wali kafe. Wali kutub kafe. Sampai ke suruh pakai jiran, sampai kajian Muhammad orang. Di samping kurang umatnya kanjeng Nabi Muhammad, tapi orang bukan sanad silsilahna nyampe ke kanjeng, kan luar biasa. Ya, memang kita balik lagi. Banyak orang yang sudah melakukan ini sampai tua. Banyak orang yang lagi zikir juga dianggapnya kosong bercanda. Banyak yang begitu. Ada anggapan biasa dia sudah berpikir
bertoriko lagi. Itu salah. Kalau dia memahami Allah bukakan hakikat kita bertoriko seperti apa. Allahu Akbar. Tanggung jawab bukan hanya di dunia saja, sampai ke akhirat pun seorang guru mursyid itu akan bertanggung. Yang penting satu, kalau kita pengen diatur oleh murid-muridnya, beliau di atas, ayo amalkan kalawannya dengan yang sungguh supaya kita dianggap dilirik oleh Allah dan para ahli zikir. Makanya sering saya bilang udah beberapa kali lagi, tolong hafalkan sanad silsilah kita itu kita hafal. Karena itu salah satu bukti otentik kita bertoriko. Ayo coba anu hafal sekarang kain coba bukan soalnya. Lah jangan apa itu khotaman heula hafalkeun ayo sekolah ka dieu. Ayo ngadeng lah moroka misalnya adalah headset maka mana air maka karena kita harus bangga. Salah satu kebanggaan ini kita harus hafal dong. Aku bertoriko tapi orang tak hafal kumah isi hafal begini kita hafal ke sana ada cara hafal ini sini aman. Kita jangan buat apa belum. Ayo ngomong metode gue ditanya dasar apa kok gitu apa? Waduh, kan pasti dilakukan lah. Apalagi kalau kita sudah hafal enaknya begini. Kalau belum hafal juga nggak masalah. Kita baca aja dari urutan pertama. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kita sallallahu alaihi wasallam terus sampai ke Syahwal Soibul Fatadil Alifin. Kita mintakan para padan karomahnya Iqadil hajati al-fatih. Itu lebih utama. Nggak usah baca apa lagi, nggak usah cukup itu aja. Itu udah luar biasa. Kita sebutkan itu aja. Sebutkan keinginan hajat kita. Udah, nggak usah yang lain. Udah luar biasa yang kita ambil. Kalau yang bagi gimana? Kata Nabi, barang siapa yang tidak ada hubungan silsilahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, kita kan zuriyahnya bukan, kita kan keturunannya, ya kan? Minimal kita ada hubungan silsilah dengan kanjeng Nabi, yaitu melalui zikir. Jadi kata Nabi, barang siapa yang tidak ada hubungan silsilah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap terputus kelimpahan cahaya dan tidak menjadi waris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, tak pentingnya bertoriko salah satu dari itu. Karena kalau kita tidak bertoriko, menyambungkan diri kita dengan Rasulnya gimana? Pakai yang benar orang-orang kayak kita maksudnya nih. Kita menjelma bodoh kan orang mah. Lalu tidak melalui koskinan gimana orang supaya nyambung dengan Rasulullah juga. Cak batur, aing kau ini disimpan. Apal tuh si sanata disimpan sia sampai kanjeng Rasul. Apal tuh ayat tuh tulisan silsilah musik perempuan terkait Rasul. Kayak model di Hotel Maut dia kan ada Habib Umar Al-Hafiz itu. Habib Umar bin Hafiz, salah satu al-musnid sanad, ya al-musnid an-mudah sanad. Contoh hadis kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Hadis itu kan ada doang, tapi dia hafal
saya dari anu terus tak kasih silahnya sampai ke kajian langsung hadisnya pendek ini marah malu di niat tapi nyampe ayat silsilahnya sampai ke kajian langsung urang boga terus itu makanya urang mah ya Allah benar-benar kalau bisa Pak salat syukur nikmat baik syukur terus kepada Allah. Orang muka amalan la ilaha illallah nyampe ke kajian Rasulullah. Orang mau turun dan lain kecuali Habib. Habib secara biologis ada darahnya. Sampai kajian Rasulullah. Orang masana kita siapa? Keturunannya yang nggak jelas kita mah. Keturunan perampok, keturunan begal atasnya. Kebetulan Fir'aun terus kita nggak tahu kan, iya kan? Jadi ini yang mau kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, kalau tidak ada hubungan silsilah dengan Nabi, dianggapnya terputus kelimpahan cahaya dan tidak menjadi waris dari Rasulullah. Apakah ini bukan suatu kenikmatan yang besar buat diri kita? Orang-orang yang sudah bertekiyah, yang punya silsilah jalur sampai ke kanjeng Nabi Muhammad, itu berarti pegang rahmat kebenaran Rasul. Jadi kata Nabi, orang yang demikian itu tidak diambil baiat dan tidak diberi ijazah. Karena thariqah atau jalan kepada Allah itu zahir dan batin. Yang zahir itu ialah syariat dan yang batin ialah hakikat. Ya. Apa itu syariat? Ini diserangkan di sini di dalam Sudur. Syariat itu terkait dengan hakikat dan hakikat itu terikat dengan syariat. Tiap-tiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat tidak diterima. Dan tiap-tiap hakikat yang tidak dibuktikan dengan syariat pun tidak diterima. Jadi keduanya harus ada keterikatan, ada keterkaitan, harus ada semua. Jadi syarat itu mempersembahkan ibadah kepada Allah dan hakikat itu memperoleh musyahadah daripada. Ini saya contohkan lagi, sudah beberapa kali saya sudah bilang. Korelasi antara syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Contoh, dalam hal berwudu secara syariat, ilmunya namanya fikih. Diatur dalam ilmu fikih, kita berwudu itu untuk membersihkan kotoran yang ada di luar kita, yang ada di zahir kita, zahir kita, najis yang ada di luar. Ya, kita basuh, kita siram dengan air wudu. Rukunnya ada. Nah, pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian daripada kepala rambut, kelima membasuh kaki, keenam tartib. Itu rukun wudu dalam ilmu fikih. Adapun hal yang lain, contoh kita membasuh tangan, kumur-kumur, menyedot air di dalam mulut, membasuh telinga, atau kita membasuh
tubuh kita, ya, itu sunnah. Di sini juga harus paham mana sunnah, mana rukun. Harus bisa membedakan. Biarpun tidak hafal, minimal kalau orang bicara gini, oh iya seperti itu. Itu sudah gugur. Ya. Tapi kalau belum tahu sama sekali, bertanya, belajar. Ya. Tadi cak ilmu fikih, ya, syariat, ilmunya fikih, jurusannya syariat, ilmunya fikih. Itu menghilangkan kotor atau najis di dalam badan kita, anggota tubuh kita. Nah, ditinjau dari jurusannya thariqah, ilmunya namanya tasawuf, yaitu membersihkan batin kita, qalbu kita, ya, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam qalbu kita, kayak model ujung, takabur dan yang lainnya, tinggi segala. Tuh ditinjau dari ilmu jurusannya thariqah, ilmunya tasawuf. Nyambung kan? Syariat dengan thariqah nyambung kan? Jadi thariqah membersihkan batinnya, syariat membersihkan najis yang ada di tubuh kita, thariqah membersihkan najis yang ada di dalam qalbu. Terus gimana korelasinya dengan hakikat? Kalau kita menghadap Allah, zahir kita harus suci, batinnya pun harus suci. Hakikat, jurusan hakikat, ilmu nanggaran tahap. Nyambung apa kan? Jak syariat ngalah udu membersihkan najis di awal kurang. Jak thariqah ilmu tasawuf membersihkan najis di batin kurang. Jak hakikat ilmu tasawuf kalau kita menghadap Allah, luarnya harus suci, dalamnya pun harus suci karena Allah Maha Suci. Nah, keempat korelasinya apa? Kalau sudah tadi tahapan 1, 2, dan 3, keempatnya itu ma'rifat, untuk lebih mengenal Allah. Ya. Bahasa itu apa? Ya, maksudnya kurang bikin yang celaka anak. Halo. Ya. Kalau kita memahami di situ juga tidak mensekat-sekat antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat, tidak. Bahkan kita harus sempurna semuanya. Makanya kan ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Iman Islam sendiri dibahas, tapi ihsan sendiri tidak pernah dibahas. Diibaratkan bangunan rumah. Rumah itu syariat, dalamnya itu thariqah. Ya, kalau kita sudah ada syariat, berarti kita masukin melalui pintu. Kalau jendela namanya mahli. Makanya kita harus bersyariat. Orang masuk ke dalam syariat itu harus melalui pintu. Kalau masuk aja jendela si maling. Nah, karena metodenya. Gimana caranya? Saya udah begini, udah berthariqah, tapi belum bersyariat. Sedang semua juga sudah dilakukan bersama. Contoh kan kita melakukan sholat. Ada pun sudah di situ mungkin ngaji saya belum sampai ke situ pengetahuan ilmu syariatnya.
sambil mengaji sambil bertorik. Pemahaman kita lebih cepat, daya tangkap kita lebih cepat. Kalau tazkiyatun nafsi itu membersihkan batin itu lebih cepat. Dan sebetulnya semua otak kita itu sama. Memang ada kelebihan-kekurangan masing-masing ya. Ada cepat daya tangkapnya, ada yang enggak. Cuman kayak model contoh seorang siapa? Einstein itu ya. Orang IQ yang paling tinggi tertinggi ya. Sebetulnya katanya sama saja. Karena satu saya didasarinya penasaran, keinginan tahu saya belum besar, diulang-ulang, dicoba lagi. Seperti itu sebetulnya sama aja. Toh kenapa? Karena sekarang orang-orang masih terukur dengan syariat saja, karena kebanyakan dari mereka membatasi diri. Kedua, sudah terkungkung dengan hukum-hukum yang ada. Sudah merasa cukup dengan karena apa? Karena tidak didasari dengan ingin menuntut ilmu, rasa penasaran yang tinggi, keinginan tahuan yang tinggi. Ya, makanya stuck di situ. Sudah merasa cukup. Kalau orang sudah merasa cukup, terus mencari terus. Itulah orang-orang yang membatasi diri. Yang sebelum berjuang sudah takut duluan, disuruh perang, ngesieun di takut duluan. Itulah orang-orang yang membatasi diri. Yang rata-rata terperangkap dengan hukum syariat. Sudah terperangkap dengan hukum syariat, makanya sudah merasa cukup di situ saja. Ahli zahir adalah ahli syariat dan ahli batin adalah ahli hakikat. Jika terpilih kedua-duanya merupakan hakikat yang sebenarnya. Kita itu dia namanya asma Allah pun ada zahiran, ada batinan. Semua ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Yang seperti itu disandingkan, saling bersandingan. Ada baik, ada bagus, semua seperti itu. Jadi kata Nabi, syariat itu ucapan. Ini ya, dengarkan. Syariat itu ucapan. Thariqah itu perbuatan. Hakikat itu keadaan. Dan ma'rifat itu modal pokok. Jami'ul usul halaman 50. Ya, ini dikutip dari kitab Jami'ul Usul halaman 50. Nah, syariat itu ucapan, thariqah itu perbuatan, hakikat itu keadaan, ya, dan ma'rifat itu adalah modal pokok. Ingat benar, ya, syariat itu ucapan, dapat model ayat ilmu, ayat amal. Kalau menggunakan sesuatu ilmu, ayat pengetahuan, kita jalankan, karena thariqah diaplikasikan, diamalkan, kita mendapatkan ilmu, kita amalkan. Perbuatan. Ya. Ilmu amalan itu perbuatan pegawaian. Ya, ingat tak, syariat itu ucapan, thariqah itu perbuatan.
Ya, hakikat itu keadaan atau bahasa orang awal keadaan. Jadi maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hambanya sebab-sebab banyaknya jiwa manusia yang semuanya itu berhubungan dengan Dia, Tuhan yang bersifat Rabbaniyah. Taraktu fikum wallahu a'lam bishawab. Sebagai serunan seperti ini. Hubungan dapat dicapai dengan talqin dan taklim dari Syekh kebesarannya. Orang muda sudah pulang. Benar datang jam 12. Udah aing ngaji tetep bae ulah. Dek badai dek petir dek kumaha dek tukang buru amat. Lanjutkan. Tadi udah diajak nih Pak. Udah diajak nih orang tua. Nggak bulan kemana? Hei, kau tadi bawa itu kumas maksudnya? Indungna ke Jawa. Oh, balik. Balik itu kan. Oh, enak ke balik. Jadi habis ikut itu dulu balik. Jangan balik. Angkas itu udah pulang. Naik kereta. Jadi kalau anak ngurus bayangan mah orang. Gitu ya. Oh, hanya lu. Diselingkuhi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Bidayatus Salikin. Kemarin menjelaskan tentang masalah fadilah berzikir. Yang mana sampai nomor 3 ridho Allah kepada kamu sekalian. Salah satu fadilah zikir itu tadi. Yang ketiga itu ridho Allah kepada kamu sekalian. Pertama yang ulang lagi ya. Yang pertama menurut perintah Allah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini dalilnya ya. Dalil zikir itu tidak dibatasi, itu begitu. Zikir yang sebanyak-banyaknya yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsiran. Zikir salawat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ingatnya Allah kepada kamu sekalian yang firman-Nya, fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kepada aku akan ingat kepada coba. Apakah luar biasa kita diingat oleh Allah? Sedangkan ini mah ucapan Allah di Al-Quran ya. Fazkuruni azkurkum. Yang ketiga ridho Allah kepada kamu sekalian. Tujuan kita hidup ini yang penting kita mendapatkannya ridho. Kalau bahasa kasarnya mah, biarpun gue dimasukkan ke neraka, tapi kalau Allah itu nah, itu kan ada ucapan seorang wanita itu Al-Adawiyah itu Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita, seorang wali wanita yang awalnya dia seorang, ada yang bicara dia seorang pelacur, ada yang bicara dia seorang biduan, tapi di tengah perjalanan dia, ya, Allah memberikan hidayah kepada dia. Cantiknya luar biasa. Bahkan ada sejarah Syekh Hasan Al-Basri itu mengatakan semuanya para wali Allah, Zunun al-Misri, semuanya ditolak. Bahasanya kan bahasanya luar biasa. Apa bahasanya? Cinta. Kalau dia kan makomnya mahabbah, cinta kepada Allah. Bahasa dalam tidak sampainya punya tugas suami, takutnya dia berdua kepada Allah. Takutnya tidak bisa melayani sang yang orang yang dicintai, yaitu Allah. Itulah kata-kata dari Rabi'ah Al-Adawi sampai seperti itu. Nah, orang-orang yang kharikul adah itu
kategorinya. Berbeda dengan diri kita. Kalau kita akan menempuh jalur seperti akademik, ada tata caranya, ada aturannya, melalui zikir harian, melalui khotamah, melalui sholat sunnah, melalui kholwat, riyadhah, mujahadah, kita tempuh itu semua. Tapi orang-orang seperti ini nggak usah kita ikutin, karena ini mah pengecualian tersendiri dari Allah. Makanya disebutnya wali majdud atau jadab majdud, kharibul adat. Kalau begini tidak melalui pendidikan lagi, langsung Allah membukakan hijab tirai pada dirinya. Cuman yang bahayanya kalau orang seperti ini, ya kadang-kadang jalan ekos gitu kan, banyak-banyak yang jalan ekos. Kalau kita mengikuti yang sudah orang-orang banyak tempuh seperti cara-cara metode, karena metode-metode begini orang-orang yang telah lulus kepada Allah, inilah caranya seperti ini. Metodenya yang pertama yaitu pasti zikrullah, ya, zikir kepada Allah. Itu metode awal pasti di mana-mana zikir. Karena salah satu ada kata-kata beliau, kalau orang sudah dibukakan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, itu salah satu tanda bahwa Allah itu menyenangi dia, dan itu tanda pintu untuk masuk ke gerbang ke wali. Lagi-lagi harus syukur lagi aja gitu. Karena Allah sudah pilihkan jalan seperti ini, makanya kita harus berbangga diri. Bukan bangga maksudnya untuk diucapkan kepada orang yang belum bertori kebuka, itu namanya kesombongan. Bangga di sini kita syukur kita kepada Allah sudah dipilihkan jalan oleh Allah seperti ini, ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dibisarkan istiqomah sampai yaumul qiyamah, sampai hayat kita dan kita terlepas. Mudah-mudahan, karena itu kita yang kita inginkan itu semuanya. Karena ada kata-kata sebarang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, telah masuk surga. Dan itu ucapan Nabi hadis. Kita pegang main, ini bukan untuk main-main, bukan dikasih orang amalan nikmat, bukan kita. Ya, bukan seperti itu. Yang keempat, Allah mengagungkan kamu sekalian dikala hati kamu mengingat Allah, firman-Nya wala zikrullahi akbar. Ingatnya Allah lebih besar daripada ingatnya kamu sekalian kepada Allah. Halaman berapa Ustaz? Halaman 15. Ternyata halaman 15. Ya. Jadi luar penghormatan luar biasanya kepada kita Allah itu wala zikrullahi akbar. Ingatnya Allah lebih besar daripada ingatnya kamu sekalian kepada ya Allah ya. Orang sok ada yang lamun khotib hari Jumat terakhirnya pasti wala zikrullahi akbar. Padahal ini kata-kata itu coba. Ingatnya Allah itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada. Kelima, terjaminnya anggota badanmu selalu dipakai taat kepada Allah. Ini fadilah zikir. Yang kelima, terjaminnya anggota badanmu selalu dipakai taat kepada Allah. Kelima,
dekatnya malaikat kepada kamu sekalian, serta mereka sangat bergembira karena kamu sekalian berzikir. Ya Allah. Seulang, dekatnya malaikat kepada kamu sekalian, serta mereka sangat bergembira karena kamu sekalian berzikir. Malaikat itu baik, senang baik bagi orang-orang yang berzikir. Ketujuh, dekatnya kalian, dekatnya Allah kepada kamu sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku di hadapan pangkuan amiku yang mahabbah kepadamu, dan aku bersama-sama dengan mereka ketika mereka berzikir kepadamu. Tuh siapa? Dengan kadang-kadang kita masih pakai manusia. Rancang Allah jelas-jelas kata Allah, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Semua tertipu daya Allah itu. Maka kata Allah, bal akhiratu khairu. Bahkan akhirat itu lebih baik, lebih bagus, lebih segalanya. Wa abqa, dan kekal sifatnya. Contoh seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Si Anwar lempar ke jalan raya, ditabrak mobil. Setelah ditabrak mobil atau motor belok, jatuh. Si Rana jatuh ke trotoar, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, ditungguin sampai seminggu kemudian baru dia sadar. Setelah sadar, istrinya bicara sama suaminya gini-gini. Si Adam malah bilang, kamu siapa? Wah, berarti lupa ingatan. Ternyata sudah itu akhirnya bilang lagi ke dokternya, kok ini begini dok? Saya kan istrinya, kok tapi dia gak kenal dengan saya. Kawin lagi. Akhirnya diobatin lagi. Setelah dapat seminggu kemudian dia sadar lagi, oh kamu istriku, kata si Anwar. Tuh baru sadar. Setelah itu diajaklah pulang oleh istrinya supaya pulang ke rumahnya untuk melihat anaknya, rumahnya, orang tuanya, tetangganya. Dia lupa dengan anaknya, dengan rumahnya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Akhirnya bilang lagi ke dokter si istrinya, dirawat lagi lah orang si Anwar itu seminggu kemudian. Pas dia sadar, oh iya di rumah, lihat rumah ada anak, ada tetangga. Setelah itu diajak pulang lah si Anwar oleh istrinya, ayo pulang. Ih gak mau, di sini enak. Gimana gak enak di rumah sakit? Yang merawat suster-suster muda kan, cantik-cantik, baik oleh dokternya juga sama, dokter magang yang banyak cantik-cantik mahasiswa. Terus spraynya bersih, putih-putih kan. Nah kata dia nggak mau pulang, kayak di sini aja enak. Itulah gambaran yang tidak mau pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran dunia. Padahal kalau diilustrasikan lagi, dunia itu bagaikan kita, bagaikan stasiun. Stasiunnya itu kita itu naik keretanya kereta ekspres. Kereta cepat gimana sih?
Beli rokok sebatang sebungkus aja kita nggak keburu. Karena saking cepatnya kita berhenti. Karena keretanya kereta itulah gambaran dunia itu seperti stasiun itu. Mengalami kita pada mau berangkat, bawa kulkas, bawa catatan gas, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Orang perjalanan aja cepatnya minta ampun, itulah gambaran dunia. Sadar nggak gitu? Nggak sadar. Yang paling enak itu orang yang lupa ingatan, yang tidak punya beban untuk ditinggalkan. Makanya ada orang kaya dan orang susah. Orang kaya yang tidak pernah mau bersyukur, tidak pernah mau berpuas diri. Orang miskin menerima kemiskinannya, akhirnya bersenang kan. Jadi yang sekarang yang miskinnya kaya itu yang mana? Kebalik kan. Akhirnya yang orang kaya itu jadi miskin karena tidak pernah bersyukur dan tidak pernah ada puas. Tapi si miskin karena menerima takdir dari Allah harus seperti itu, akhirnya tidak merasa miskin. Penyebab orang sekarang banyaknya yang miskin itu karena dia tidak menerima takdir dari Allah. Tapi kalau dia menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, kadang kita seperti ini, tidak akan merasa susah. Yang ada aja kita nikmati. Tapi sedangkan orang yang banyak uang pun disebut orang kaya karena dia tidak pernah berpuas diri, banyak kekurangan dan kekurangan terus. Akhirnya kan susah. Athena bangsa. Duit banyak tapi bangsa. Bahkan banyak orang-orang yang kaya tidak pernah menikmati hasil kekayaan. Punya istri yang cantik, tidak pernah ditidurin bareng. Punya anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tidak pernah diajak main. Karena saking sibuknya dia bisnis, bermain kemana-mana. Berkali itu. Niatnya untuk memperbanyak harta, ternyata apa? Tidak pernah dia nikmati. Banyak yang begitu. Kan rugi cuma begitu. Karena saking capeknya waktu dia muda, siang jadi malam, malam jadi siang, banyak orangnya badannya hancur. Dia punya rumah besar, meja makannya besar sekali, makanannya komplit. Kira dia mau makan daging sampai sini, Pak, ingat dong, kamu punya darah tinggi. Mau makan ini ingat, kamu punya gula. Makan ini ingat, Pak, kamu punya Allah coba mana yang dinikmatinya. Iya kan? Jadi kenikmatan yang asli itu yang sekarang kita nikmati, inilah rezeki yang sekarang. Nah, itu luar biasa. Makanan segitu loh, makanan tidak makan apa. Makanya kan lebih enak kita makan ikan asin tapi sehat daripada kita makan daging tapi giginya lagi sakit. Betul. Daging sehat, ya, duit banyak. 8. Malaikat hafadhah dengan segera menuliskan segala amal baik orang yang berzikir. Tuh ingat. Nah, namanya malaikat hafadhah. Ya, jadi malaikat hafadhah itu ditugaskan oleh Allah menuliskan segala amal baik orang yang berzikir. Luar biasa. 9. Jauhnya
setan dari kamu sekalian, kata Syekh, afdoluddin, sebenarnya setan itu menunggangi salah seorang abdi, di mana abdi itu sedang lupa kepada Allah, sebab setan selamanya menangkap abdi Allah. Bila mana lupa kepada Allah, pada waktu saya berzikir, setan segera menjauhinya. Ini khusus tugas tata setan. Kalau kaki mau benalu, nempel baik. Itu kan, orang kan ada benalu kan, yang suka kisah. Setan tolol. Nah, tapi kalau kita lagi akan berzikir, si benalu itu keluar dulu. Mau naik enggak mau kalau kita lagi berzikir. Bila mana lupa kepada Allah pada waktu siap berzikir, setan segera menjauhinya. Seandainya kita dibukakan hijabnya, tentu kita dapat melihat iblis menunggangi kita seperti kita menunggangi keledai. Kalau Allah bukakan mata hati kita, Allah kasyafkan mata kita, Allah terangkan dia mata orang dia, dibukakan mata batin orang. Seperti kita menunggangi keledai. Nah, iblisnya gitu terhadap diri orang. Pelana dicekal gitu. Kalau kuda kan yang dipegang pelananya kan, untuk belok kiri kanan, untuk supaya cepat untuk maju digini kan pelananya. Kita pun sama seperti itu. Ilah fadilah berzikir dia salah satu. Kamu berzikir berarti kamu berzikir berarti makanya ya. Zikir hobi kita hidupkan terus kontinu istiqomahkan. Ayo anu terus aja. Lagi ngobrol, lagi dipikir, lagi ngaji, lagi sholat, lagi apapun kita hidupkan kolbu kita supaya mencapai kolbu saling ya hati yang selamat. 10 menguatkan iman dan mahabbahnya si abdi kepada Tuhan. Ya, jadi iman kita lebih kuat, cinta kita kepada Allah lebih kuat sebab daripada kita berzikir. Yang ke-11 menghilangkan sifat munafik. Munafik konsumasi munafik. Gitu. Bermuka dua. Munafik itu kayak begitu. Di depan orang-orang seperti orang soleh, orang ahli ibadah, ngomongnya selalu dirangkai supaya didengar oleh orang lain. Giliran sendiri bebek. Tapi nanti ya, di yaumil kiamat, di hari perhitungan Allah bukakan semua kepribadiannya. Kalau di nikah ada kata-kata Allah sekarang kan sedang menutupi diri kita dari kejelekan kita. Dia maha menutupi. Kalau Allah bukakan diri kita oleh Allah, semua juga pada menjauh. Orang-orang fil gawe dari lain tidak akan mendekati kita. Jika mana itu Allah tutup semuanya, aib-aib kita Allah. Kalau dibukakan oleh Allah, ya Allah, ya Allah, betapa jeleknya diri kita. Nah, di sini sama 11 yaitu menghilangkan sifat munafik. 12 dijaga dari godaan syaitan. Makanya terus pikir terusnya. Ke-13 dijaga dari neraka. Dijaga dari neraka. Ini jaminan ya. Jaminan orang yang berzikir ya. Yang ke-14, nikmat Allah kepada kamu sekalian yaitu dengan dijadikannya kamu orang yang selalu ingat kepadanya
dijadikan orang yang lupa kepadanya. Ke-15, terangnya hati oleh cahaya zikir. Nah di sini terangnya hati oleh cahaya zikir kenapa? Ini nanti ada metode tata cara. Kalau dalam bahasa supranatural mengeluarkan energi positif, aura itu bahasanya. Gimana sih caranya supaya aura itu terbuka kan gitu ya? Iya. Berzikir sebanyak-banyaknya, kehilangan sifat seuzon terhadap orang lain, berpikiran positif tinggi terus sama orang lain, insya Allah itu untuk membuka kunci aura itu. Sebetulnya seperti itu, hal-hal yang begitu. Ringan tangan, peduli terhadap sesama. Itulah kunci aura. Ke-16, aku bersama-sama dengan orang yang ingat kepada habis kursi Allah ala Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا القليل وكفى بالله عليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا في عبادك. ربنا تهدنا ربنا ومن حق وتقبل ربنا انزلنا من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى وسلم على عباد الله المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على Siap.